Banyak kendala kemarin yang dialami oleh para petani, yakni warnanya kuning, kecil, pertumbuhannya kurang maksimal, terus lambat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanaman katak mini atau dari spora, ini banyak kendala kemarin yang dialami oleh para petani, yakni warnanya kuning, kecil, pertumbuhannya kurang maksimal, terus lambat sekali. Nah, di situ pada bingung ya, disebabkan karena apa, solusinya bagaimana. Ini yang kita coba terapkan dan kita coba bagikan supaya nanti teman-teman juga bisa memahami bagaimana merawat atau menanam bibit yang dari kecil. Nah, tanaman yang kita tanam di sini ini ialah tanaman dari spora ya, spora. Ini untuk luas lahan 2000 meter. Kita tanami spora, yang kita tanami ialah di bagian-bagian tertentu karena ini ialah kebun punya orang. Nah, kita cuman menanam kebun yang diisi oleh tanaman-tanaman buah. Ini diantaranya ada durian, ada pukat, ada sawo, ada mangga. Nah, ini masih kecil ya. Nah, lahan-lahan yang samping-sampingnya kosong kita manfaatkan untuk budidaya tanaman porang. Kemungkinan dari lahan-lahan ini kita yang kepake ialah 50%, sekitar 1000 meter ya, 1000 meter persegi. Nah, kita tanami dengan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gulut ya, 7 gulut. Panjangnya ini sekitar 103 meter dari ujung itu sampai ke ujung sana. Nah, itu ada 103 karena kemarin kita bikin untuk paranet ini, paranetnya satural ya. Nah, ini tanaman sebenarnya kemarin kita tanam tidak menggunakan paranet, tanpa naungan. Nah, untuk pertama kali pertumbuhannya luar biasa, merata juga. Terus yang kedua nih, untuk tanaman ini kemarin sempat terganggu, ada yang layu, terbakar daunnya. Terus yang kedua nih nanti akhirnya akan mati. Nah, ini bahaya sekali untuk tanaman. Nah, ini pada dasarnya untuk teman-teman yang menanam di MDPL rendah ya, terutama di MDPL rendah itu pasti akan mengalami gangguan tersebut. Nah, untuk karakter porang sendiri ialah tanaman yang sangat butuh dimanjakan pada saat tunas-tunas pertama, apalagi itu ialah tanaman yang dari kecil. Nah, ini butuh perlindungan yang ekstra. Ini untuk teman-teman semua yang tanamannya menguning, pasti itu ialah karena panasnya yang berlebih. Nah, solusinya, kemarin kita akan susulkan yang namanya paranet. Ini paranet kita susulkan. Nah, karena kita susulkan, otomatis kita menggunakan tiang-tiangnya yang sederhana. Ya, kita bikin patok-patok di samping ini. Ini jarak patoknya sekitar 4 meter, tingginya 1,5 meter ya. Nah, kita bentangkan, cukup dengan kita ikat seperti ini. Terus kita ikat, talikan ke patok. Untuk kanan kiri kita bentangkan. Nah, alhamdulillah setelah kita pasang itu untuk warna itu cepat sekali berubah ya, mungkin dalam waktu 1 minggu. Nah, itu tanaman-tanamannya sudah hijau-hijau lagi. Nah, ini membuktikan bahwa tanaman yang kecil yang banyak menguning, yang dialami banyak petani, tidak bisa hijau dan sebagainya, itu sangat berpengaruh sekali pada waktu tunas pertama, tunas kedua. Ini pengaruhnya di situ. Nah, setelah kita memasang paranet untuk perlindungan, secara otomatis tentunya nanti masih ada hal-hal yang lain yang perlu dikerjakan, yakni diantaranya ialah pembersihan gulma. Terus yang kedua adanya hama-hama seperti ulat. Nah, ini salah satu contoh ya, ada ulat yang mengganggu di sini. Ini kecil, hitam. Nah, ini kalau dibiarkan ini pasti akan memakan daun. Nah, ini sebaiknya kita ambil, kita matikan. Nah, ini dalam waktu beberapa hari itu ulatnya udah gemuk-gemuk sekali. Ini salah satu contoh ya. Ini sudah mau berpindah tempat ini. Nah, itu besar sekali ya ulatnya. Itu sudah mau mendekati tanaman. Kalau sudah tanaman ini terkena, secara otomatis dalam waktu semalam itu bisa saja beberapa tanaman yang di samping-sampingnya. Ini ialah bagian-bagian dalam pemeliharaan tanaman ya, supaya tanaman kita tidak terganggu. Nah, kalau panas kemarin, bisa saja tanaman yang kuat, kalsiumnya tinggi,
itu akan paling untuk patah ya, patah menguning kayak di sini. Terus ini apabila nanti masih bertahan secara otomatis nanti bisa tumbuh lagi ya, tumbuh lagi, rata-rata nanti bisa tumbuh lagi. Nah, tumbuhnya itu apabila pada waktu tanaman ini diganggu dan dia belum memunculkan tunas kedua, secara otomatis tunas keduanya nanti akan munculnya kecil sekali. Nah, ini terganggunya di situ ya, mungkin lebih kecil ya. Tapi kalau tanaman ini sudah munculnya terganggunya saat tunasnya ini sudah muncul tunas kedua pastinya akan lebih besar. Ini salah satu contoh untuk tunas kedua. Tunas keduanya sudah mulai muncul. Ini tunas keduanya pasti akan lebih besar. Nah, ini salah satu contoh tunas yang terganggu, muncul tunas keduanya pasti akan lebih kecil. Ya, ini berarti untuk tanaman porang ini bisa kita simpulkan bahwa tanaman ini sebaiknya memang tidak terganggu sama sekali ya, dari awal penanaman ataupun sampai dengan nantinya besarnya nanti. Dan untuk teman-teman sudah kita katakan kemarin bahwa resiko untuk menanam bibit cabutan itu sangat tinggi sekali. Karena apa? Itu pasti mengganggu tanaman dan hasilnya pasti tidak ada. Nah, ini perlu diperhatikan lagi karena banyak sekali viewer kita yang mengeluh untuk tanaman kemarin masih menanam dengan bibit cabutan dan hasilnya sudah tahun ini diperbarui lagi tidak menggunakan bibit cabutan. Nah, untuk teman-teman yang masih berdagang untuk bibit cabutan, tolong nanti mulai jangan memburu untuk mencari keuntungan sendiri. Ini nanti untuk petani-petani tolong nanti dampaknya bagaimana, karena ada beberapa petani yang kemarin sampai ratusan juta ya gara-gara menanam dengan bibit cabutan. Nah, ini tidak berhasil. Untuk teman-teman yang lain tolong ini nanti dijaga supaya nanti jangan sampai petani itu merugi dengan adanya budidaya tanaman porang ini. Nah, ini paranet ya, paranet yang kita gunakan masih sama ya, ini sekitar antara 55% sampai 65%. Nah, ini kita gunakan di situ. Nah, tanaman yang menguning rata-rata ada pada MDPL yang rendah. MDPL yang rendah. Untuk MDPL yang tinggi saya kira masih aman ya untuk tanaman. Dan ini perhatikan juga yang namanya tanaman ini, bahwa tanaman porang ialah tanaman yang pertumbuhannya itu tergantung dari pertama kali kita tanam, pada tunas pertama, tunas kedua. Nah, nanti mempunyai perbedaan ya, perbedaan yang sangat signifikan. Karena tanaman ini usianya sebenarnya setiap musim akan berubah dan dia akan mengalami masa-masa dormansi dan akan diperbesar, dilanjutkan lagi pada tahun berikutnya dan akan diperbesar pada tahun berikutnya lagi. Nah, secara otomatis pada tahun pertama yang kita tanam itu secara otomatis kalau mungkin dari kata mini atau spora atau kata-kata yang sedang itu pada dasarnya belum memasuki umbi produksi ya, sehingga harus ditanam ulang pada tahun kedua. Nah, tahun pertama tanaman porang ini sangat beda perlakuannya dengan tahun kedua. Nah, tahun kedua, di tahun pertama itu pada dasarnya full mutlak membutuhkan naungan ya, membutuhkan naungan supaya nanti untuk mempercepat pertumbuhan dan sebagainya. Untuk tahun kedua tanaman ini sebenarnya sangat mutlak membutuhkan panas. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, ini untuk tanaman-tanaman dari umbi yang sudah satu musim itu mutlak membutuhkan panas yang banyak. Sementara pada tahun pertama tanaman itu membutuhkan naungan yang banyak. Nah, berbeda dengan tanaman seperti tanaman-tanaman jagung, tanaman singkong yang ditanam satu musim langsung panen, dari kecil sampai besar itu tidak membutuhkan perlakuan yang berbeda. Untuk tanaman porang itu memang membutuhkan perlakuan yang berbeda. Ini yang sering sekali banyak petani yang belum paham dengan hal kayak itu. Ini mohon dicermati lagi supaya nanti kita dalam budidaya porang ini sudah mengerti karakter dari tanaman porang itu bagaimana, sehingga kita berbudidaya nanti secara otomatis ya hasilnya akan maksimal. Itu yang kita harapkan, berbeda dengan mereka yang mempunyai lahan di MDPL yang menengah sekitar MDPL 300, 400
sampai dengan 700. Saya yakin untuk penanaman dari spora atau katak pun tanpa hunongan ini tidak banyak mengalami kendala terhadap cuaca. Untuk kendala yang lain tetap nanti untuk gulma, untuk hama ulat dan sebagainya tentunya masih semuanya sama. Nah itu, dan untuk mereka pada tahun kedua pun akan menanam dengan umbi itu lebih gampang daripada menanam yang di MDPL rendah. Tapi secara otomatis karena butuhnya sinar matahari yang maksimal untuk tanaman porang di tahun kedua ini, secara otomatis biasanya dari kebiasaan yang ada untuk hasil akan lebih maksimal mereka yang menanam di MDPL rendah. Nah, mungkin dari saya itu dulu yang bisa kita sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.